Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saat ini kami sedang berada di Masjid Raya Al-Bakri di Kota Bandar Lampung. Nah, Masjid Raya Al-Bakri ini merupakan ikon baru dari Kota Bandar Lampung yang berada di Kelurahan Enggal, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung. Halo semuanya, nama saya Rizky Alfardayat dengan NIM 125220109. Nama saya Maharani Fayasa dengan NIM 125220034. Saya Kirani Iskandar dengan NIM 125220074. Saya Zalfa Keneza Anur dengan NIM 125220024. Saya Kemal Rakasa dengan NIM 125220164. Ini kelompok kami akan menjelaskan tugas besar yang meliputi 8 pertanyaan dari dasar perencanaan wilayah dan kota. Tapi sebelum itu, apakah kalian tahu kenapa kami mengambil latar belakang video ini di Masjid Raya Al-Bakri? Masjid Raya Al-Bakri memiliki desain yang unik dan juga ikonik. Selain itu, lokasinya yang strategis yaitu berada di pusat kota Bandar Lampung, lebih tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 59, Kecamatan Enggal, menjadi pilihan ideal karena posisinya sebagai landmark baru yang megah dengan luas lahan 2,2 hingga 2,3 hektar dan kapasitasnya yang bisa menampung hingga 12.000 jamaah. Lokasi ini mendukung visualisasi video perencanaan wilayah dan kota karena menggambarkan integrasi pembangunan ikonik dengan fungsi urban pusat. Sebagai proyek kolaborasi Pemprov Lampung dan Yayasan Bakri, masjid ini merefleksikan komitmen pemerintah terhadap ruang religius dan sosial di ibu kota Provinsi Lampung. Menurut Konyak, pada tahun 1984, perencanaan adalah proses menerus yang berkesinambungan dalam pengambilan keputusan atau dalam memilih bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada dengan semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa depan. Proses perencanaan adalah serangkaian langkah atau tahapan yang dilakukan untuk menghasilkan perencanaan. Proses ini bersifat dinamis karena melibatkan analisis kondisi, identifikasi masalah, konsultasi publik, perumusan alternatif, hingga penetapan rencana. Perencanaan sangat penting dalam pembangunan kota karena kota merupakan sistem yang melibatkan ruang, lingkungan, infrastruktur, ekonomi, dan manusia. Tanpa perencanaan, perkembangan kota tidak dapat terarah dan menimbulkan berbagai masalah. Perencanaan kota di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan dan penjajahan Belanda. Pada saat zaman kerajaan, pembangunan perencanaan kota di Indonesia dipengaruhi oleh kepercayaan keseimbangan antara alam dan juga manusia. Sementara itu, saat penjajahan, perencanaan kota di Indonesia sudah ada sejak zaman VOC atau sekitar abad 19, ditandai dengan adanya klinik-klinik, irigasi, tanggul, jalan, jembatan, dan sanitasi kota. Kemudian, pada tahun 1948, pemerintah menerbitkan peraturan perencanaan pembangunan kota, khususnya di kota Batavia dan wilayah-wilayah seperti Tangerang, Bekasi, Tegal, Pekalongan, Semarang, Surabaya, Malang, Padang, Palembang, Banjarmasin, dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Aspek keprofesian perencanaan meliputi kemampuan analisis, sosial, teknis, dan etika kerja yang tinggi. Prospek kerja masa depan sangat luas dengan peluang di berbagai bidang perencanaan dan pembangunan wilayah, menjadikan profesi ini penting dan stabil seiring perkembangan kota dan wilayah yang begitu pesat di masa depan. Ruang lingkup wilayah mencakup area yang lebih luas dibandingkan kota, meliputi berbagai macam kawasan dengan karakteristik geografis, sosial, ekonomi, dan administratif. Sedangkan ruang lingkup kota lebih terbatas pada area perkotaan yang memiliki batas administratif kota dan konsentrasi aktivitas sosial ekonomi yang tinggi. Perencanaan kota biasanya melibatkan tata ruang kota, pengaturan penggunaan lahan, infrastruktur, dan layanan publik.
Perencanaan wilayah menangani area luas dan hubungan kota dan desa dengan rencana berskala regional. Perencanaan kota fokus pada penataan ruang dan kota, termasuk tata guna lahan dan fasilitas. Keduanya saling melengkapi untuk mendukung pembangunan ruang yang berkelanjutan. Desain masjid mengombinasi filosofi agama dengan nilai budaya Lampung seperti pil, mesin kiri, dan motif lapis. Kajian dapat mengangkat bagaimana mengelola dan memelihara identitas budaya lokal sekaligus menghadirkan bangunan modern dan fungsional di kota besar ini. Kesimpulan, secara singkat, mata kuliah dasar PWK menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana mengatur ruang dan memadukan berbagai kepentingan dalam pembangunan daerah dan kota demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.